semuanya. Perkenalkan, nama aku Novalia, aku dari kelas 11 3. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang fungsi akar. Nah, fungsi akar atau nilai-nilai nol fungsi adalah nilai X di dalam suatu fungsi yang menghasilkan angka nol. Nah, dalam kata lain tuh fx sama dengan 0. Akar dari sebuah polinomial adalah nol dari fungsi polinomial yang sesuai. Teorema dasar aljabar menyatakan bahwa setiap suku banyak yang bukan nol memiliki paling akar real. Paling banyak sama dengan derajat suku banyak tersebut, dan akar kompleks sebanyak derajat suku banyak tersebut. Nah, di sini ada grafik fungsi akar. Nah, grafik fungsi akar kuadrat fx sama dengan akar x adalah setengah dari kurva parabola yang membuka ke kanan. Titik potong grafik fungsi akar kuadrat terhadap sumbu x dan sumbu y adalah 0,0. Fungsi akar kuadrat dapat ditransformasikan, geser, rotasi, dan refleksi untuk menghasilkan fungsi akar kuadrat lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk umum dari fungsi akar, yaitu y sama dengan akar fx. Nah, di sini juga ada domain dan range. Nah, dalam fungsi akar ada istilah domain atau daerah asal fx lebih besar sama dengan 0. Biasanya daerah akar harus positif. Ada juga range, daerah hasil y lebih besar sama dengan 0. Nah, domain itu kan tadi daerah asal, di mana dapat digunakan sebagai himpunan sehingga berhingga dan tak terhingga. Domain yang sering digunakan adalah himpunan bilangan real. Nah, untuk fungsi akar pangkat genap, nilai di dalam akar harus lebih dari 1 atau sama dengan 1, biar hasilnya terdefinisi. Kalau misalnya ganjil, nggak ada batasan, jadi domain. Domain karena hasil akar dapat berupa bilangan real, baik positif maupun negatif. Lalu ada juga kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan, sedangkan range merupakan daerah hasil, di mana daerah tersebut adalah daerah yang berkaitan dengan anggota himpunan yang memiliki kawan. Nah, selanjutnya itu ada range, merupakan daerah hasil atau daerah semua anggota kodomain. Nah, fungsi akar berpangkat genap menghasilkan nilai lebih besar daripada 0, dan ini tidak bisa negatif. Kalau misalnya ganjil dapat menghasilkan nilai semua bilangan real, tergantung ekspresi dalam akarnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri grafik fungsi akar. Yang pertama itu, grafik fungsi akar berpangkat genap, mulai dari titik minimum dan terletak di atas sumbu X. Yang kedua, grafik fungsi akar berpangkat ganjil, berbentuk kurva yang melewati sumbu X dan sumbu Y, dan memotong kedua arah. Yang ketiga, grafik fungsi akar bisa mengalami transformasi seperti pergeseran, refleksi, dan peregangan. Nah, di sini ada grafik fungsi akar nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat grafik fungsi biru menunjukkan fx sama dengan akar x yang hanya didefinisikan untuk x lebih besar sama dengan 0. Nah, jika garis hijau menunjukkan fx sama dengan akar x pangkat 3 yang didefinisikan untuk nilai X. Nah, terlihat bahwa fungsi akar kuadrat hanya muncul di kuadran 1 karena hasilnya nggak negatif. Nah, sedangkan yang pangkatnya 3 berbentuk kurva halus yang melintasi sumbu X dan sumbu Y. Nah, apakah fungsi akar punya asimtot? Nah, fungsi akar itu tidak memiliki asimtot vertikal karena tidak ada kecenderungan menuju tak hingga dari satu sisi batas domain. Selanjutnya itu ada contoh pengaplikasiannya. Nah, biasanya fungsi akar ini digunakan dalam geometri seperti panjang sisi segitiga, jarak. Nah, dalam fisika, waktu, kecepatan, dan energi kinetik. Statistika, simpangan baku. Yang terakhir ada ekonomi dan biologi dalam permodelan pertumbuhan tertentu. Nah, teman-teman, di sini aku punya 2 soal nih. Kita mau ngebahas yang mana dulu ya?
kayaknya kita enak ngebahas yang fx sama dengan akar x min 3. Oke, masuk ke soalnya. Jadi, kita sebelum masuk ke grafiknya, kita harus tahu dulu nih, daerah asalnya berapa. Nah, aku tadi udah ngitung daerah asalnya dan diketahui daerah asalnya yaitu X lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti kita mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita ganti X-nya sama angka-angka yang barusan aku sebutin. Jadi, kayak akar dari 3 min 3 itu 0. Jadi, akar dari 0 itu 0. Terus 4 dikurangi 1 itu 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi akar dari 1 itu 1 dan seterusnya. Dan akan menghasilkan grafik seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas juga yang akar pangkat 3 X min 1. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu nih teman-teman, daerah asalnya itu berapa. Nah, ini aku udah cari daerah asalnya. Kita bisa mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi caranya sama teman-teman. X-nya kita ganti sama min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, misalnya min 3, min 1. Nah, akar dari hasil tersebut adalah min 1,59. Selanjutnya, min 2, min 1 diakarin. Nah, itu hasilnya ada min 1,44. Nah, ketika udah dicari semua, maka akan mendapatkan kurva seperti yang ada di gambar. Nah, segitu aja nih pembahasan dari aku. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang kata yang kurang berkenan atau nggak dipahami sama teman-teman semua. Teman-teman semua bisa tanya aku di kolom komentar di bawah. And see you next time. Baby, you,